Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, salih-salihah. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Khair, salih-salihah. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di minggu ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran akidah Islam di kelas 5 semester 1 tahun pembelajaran 2020-2021. Salawat serta salam selalu kita limpahkan dan curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khair, salih-salihah. Di minggu ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran akidah Islam dan memasuki bab baru, yaitu bab ketiga, yaitu tentang iman yang produktif. Nah, jadi di bab 3 ini kita akan membahas iman yang produktif. Nanti di dalamnya ada bagaimana sejarah bangsa Arab sebelum penyebaran Islam, bangsa Arab setelah penyebaran Islam. Nah, untuk minggu ini Ustazah akan membahas penyebaran keadaan atau gambaran bangsa Arab sebelum penyebaran Islam. Nah, baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Khair, salih-salihah. Nah, di bab 3 ini kita akan membahas yaitu bagaimana gambaran-gambaran keadaan bangsa Arab pada masa jahiliyah atau sebelum penyebaran Islam. Sebelumnya kita bahas dulu Mekkah. Kota Mekkah adalah sebuah wilayah di Jazirah Arab. Nah, pada waktu itu Mekkah ditinggali oleh berbagai bani atau suku. Nah, salah satunya adalah suku Quraisy. Nah, wilayah Mekkah adalah wilayah yang diliputi gurun. Jadi di sana itu pada masa zaman jahiliyah atau zaman dulu tuh Mekkah hampir semuanya wilayahnya itu gurun pasir ya, tandus. Nah, penduduk Mekkah dan sekitarnya memiliki mata pencaharian yaitu sebagai pedagang. Jadi rata-rata mereka itu berdagang. Mereka berdagang ke sekitar Jazirah Arab, bahkan sampai ke Syam ya. Nah, Islam pertama kali diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Makkah juga. Nah, pada waktu itu Rasulullah sedang berdiam diri di Gua Hira. Lalu Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertamanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sejak saat itulah dakwah Islam mulai disebarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekkah atau di wilayah Jazirah Arab, yang pertama kali di Mekkah ya. Nah, kondisi bangsa Arab sebelum memeluk Islam dibandingkan dengan setelah memeluk Islam itu sangat jauh berbeda. Jadi kondisi ini merupakan gambaran bahwa Islam itu mampu membangkitkan sebuah bangsa. Karena sesungguhnya sebelum Islam masuk ke Mekah itu luar biasa. Orang-orang Mekah itu sangat jahiliyah sekali, atau mereka banyak sekali melakukan keburukan dan kejahatan. Nah, kita akan bahas satu-satu ya, bagaimana keadaan atau gambaran bangsa Arab sebelum penyebaran Islam.
Kondisi bangsa Arab sebelum Islam itu disebut dengan jahiliyah. Nah, karena mereka banyak melakukan perbuatan buruk dan hal-hal yang tidak baik atau kebodohan ya. Jahiliyah itu sama aja dengan bodoh atau tidak melakukan hal-hal yang baik tapi melakukan hal-hal yang buruk. Nah, berikut ini gambaran bangsa Arab sebelum masuk Islam. Yang pertama, ini sudah banyak kita ketahui ya, pasti. Yang pertama itu adalah menyembah berhala. Jadi, sebelum Islam itu datang, bangsa Arab menyembah berhala. Nah, mereka berdoa dengan penuh keyakinan, meminta pertolongan, meminta kesehatan, meminta kekayaan dan perlindungan dalam menghadapi kesulitan di kehidupannya itu kepada berhala-berhala tersebut. Nah, jadi dulu di kota Makkah itu penuh sekali dengan berhala-berhala. Nah, bahkan pada waktu itu sebelum Islam itu disebarkan oleh Rasulullah di kota Makkah, mereka itu menunaikan ibadah haji dan tawaf itu di sekeliling berhala. Karena sesungguhnya kan haji dan tawaf itu sudah dilaksanakan ya dari zaman dahulu, dari zaman sebelum Islam datang. Hanya pelaksanaannya yang berbeda. Nah, ketika zaman jahiliyah atau bangsa Arab sebelum Islam datang, mereka juga melakukan ibadah haji dan tawaf, tapi ibadah haji dan tawafnya bukan menyembah kepada Allah. Kalau sekarang kita kan mengelilingi Ka'bah itu tawafnya ya, hanya tawaf. Kalau dulu itu sebelum Islam datang di sekeliling Ka'bah itu banyak sekali berhala-berhala. Jadi ketika mereka melakukan ibadah haji dan tawaf mengelilingi Ka'bah itu sambil menyembah berhala. Nah, mereka pun juga memberikan berbagai macam sesajen kepada berhala-berhala tersebut. Nah, mungkin udah tahu ya sesajen itu apa, sesembahan kepada berhala-berhala tersebut. Nah, di sana saking banyaknya berhala-berhala itu mengelilingi Ka'bah, tapi di sana ada berhala-berhala yang sangat besar. Nah, diberi nama oleh mereka itu Hubal, Lata, dan Uzza. Nah, itu nama-nama berhala terbesar mereka. Itu ya perilaku bangsa Arab sebelum Islam datang tadi. Yang pertama itu menyembah berhala. Nah, yang kedua, mengundi nasib. Nah, jadi sebelum Islam datang, perilaku orang-orang Arab itu selalu mengundi nasib mereka sebelum melakukan sesuatu. Misalnya, mereka itu mau bekerja, menentukan pekerjaan ya. Mereka akan selalu mengundinya, meletakkan nama mereka di anak panah. Nah, di anak panah itu nanti akan dituliskan ya atau tidak. Nah, jika anak panah tersebut menunjukkan ya, maka mereka akan melakukan perbuatan itu. Begitupun sebaliknya. Kalau anak panah itu mengatakan tidak, berarti mereka nggak akan mengerjakan perbuatan tersebut. Nah, jadi mereka percaya dengan hal tersebut. Nah, itu tidak boleh ya, karena itu adalah perbuatan syirik dan musyrik ya. Kita tidak boleh percaya mengundi nasib itu haram, hukumnya nggak boleh. Lalu selanjutnya perilaku bangsa Arab sebelum Islam datang atau pada masa zaman jahiliyah, yaitu mereka mempercayai peramal dan ahli nujum ya. Jadi percaya kepada peramal dan ahli nujum itu sudah menjadi keyakinan mereka sehari-hari. Nah, apa sih peramal? Peramal itu adalah orang yang mengaku dapat menggambarkan masa depan atau hal-hal yang gaib. Nah, itu peramal. Jadi mereka mengaku mengetahui masa depan kamu itu akan seperti ini. Nanti kamu tuh akan begini, dan juga mengetahui hal-hal yang gaib. Nah, itu peramal. Nah, apa arti dari ahli nujum? Nah, kalau ahli nujum adalah sebutan untuk orang yang mengaku dapat menggambarkan sesuatu atau masa depan dan hal-hal gaib juga sama seperti peramal, tapi bedanya kalau ahli nujum itu mengetahui hal tersebut
ditunjukkan dengan edaran bintang-bintang atau sesuai bintang-bintang. Nah, mungkin kalau zaman sekarang bahasanya zodiak. Nah, jadi anak-anakku solih-solihah jangan percaya dengan zodiak ya. Misalnya zodiaknya apa? Virgo, Cancer, terus apa lagi itu. Nah, itu kita tidak boleh percaya dengan zodiak ya. Hukumnya haram, tidak boleh. Karena itu adalah perilaku bangsa jahiliyah zaman dulu ya. Orang-orang zaman dulu tuh seperti itu, percaya dengan peramal, ahli nujum dan zodiak itu. Nah, kalau kita masih percaya seperti hal tersebut, kita berarti sama aja seperti orang-orang jahiliyah zaman dulu ya. Nauzubillah min dzalik. Kita harus percaya dan yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, perilaku bangsa Arab sebelum Islam datang yaitu mengubur hidup-hidup anak perempuan. Nah, jadi pada zaman jahiliyah dulu itu, bangsa Arab jika mereka memiliki anak perempuan, mereka itu merasa malu ya, merasa terhina karena hal tersebut memalukan dan terburuk. Ya, jadi bagaimana supaya mereka nggak malu? Mereka tidak segan-segan mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka. Jadi bayi yang baru lahir itu masih hidup, kalau anaknya perempuan langsung dikubur. Nah, itu adalah perilaku bangsa Arab sebelum Islam datang. Nauzubillah min zalik. Nah, di zaman sekarang ada nggak orang yang seperti itu? Ada. Bahkan bayi tersebut belum lahir sudah dibunuh, sudah digugurkan. Nah, itu juga sama seperti lebih jahat malah ya, lebih jahiliyah lagi. Kalau orang Arab zaman dulu lahir dulu tahu perempuan dikubur. Nah, zaman sekarang orang-orang yang tidak memiliki iman kepada Allah itu, mereka belum dilahirkan, masih dalam kandungan, bayinya sudah digugurkan atau sudah dibunuh. Nauzubillah min zalik. Nah, itu adalah perilaku yang sangat tidak terpuji, perilaku tercela, perilaku yang sangat buruk ya, membunuh atau menghilangkan nyawa. Nauzubillah min zalik. Semoga kita tidak termasuk orang-orang tersebut ya, seperti perilaku-perilaku tersebut. Selanjutnya, yang kelima, perilaku bangsa Arab pada masa jahiliyah atau sebelum Islam datang, itu mereka banyak sekali melakukan perbuatan buruk seperti perzinahan, penipuan, dan juga riba. Nah, jadi dalam kehidupan sosial dan ekonomi atau kehidupan sehari-harinya, perilaku perzinahan, penipuan, dan riba itu sudah biasa dilakukan oleh bangsa Arab. Ya, jadi hal itu menjadi hal biasa yang dilakukan oleh bangsa Arab sehari-harinya. Nauzubillahi min dzalik. Lalu yang keenam yaitu mabuk-mabukan. Nah, jadi khamar itu sudah menjadi minuman keseharian bangsa Arab. Ketika mereka mengadakan acara, perkumpulan, atau kesehariannya mereka di meja mereka itu sudah biasa ada minuman khamar atau alkohol ya yang memabukkan. Nah, sehingga saking banyaknya orang yang mabuk, banyak pula perilaku-perilaku kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Arab pada waktu itu ya. Nauzubillah min zalik. Makanya itu ya, jangan pernah sekali-sekali kita bahkan mendekati pun jangan gitu ya khamar itu, karena haram hukumnya, karena banyak keburukan, banyak mudarat dari situ. Nauzubillah min zalik. Nah, yang ketujuh yaitu perbudakan. Perbudakan itu menjadi hal yang biasa. Nah, jadi para bangsawan atau orang-orang kaya pada masa jahiliyah dulu itu mereka biasa menjual belikan budak. Budak itu apa sih? Manusia. Manusia seperti kita sama, cuman mereka misalnya orang yang tidak mampu, orang miskin. Nah, itu dijadikan budak. Nah, di budak itu di rumahnya bisa dijadikan seperti pembantu tapi tidak digaji. Terus diperlakukan tidak baik. Terus hidupnya itu
hidup matinya itu harus diserahkan kepada tuannya itu. Jadi kalau mereka tidak boleh pulang, dizolimi. Nah, jadi penjual belian budak itu zaman dahulu seperti menjual belikan barang, dijual belikan di pasar. Siapa yang mau beli budak ini, siapa yang boleh budak itu. Nauzubillah min zalik ya. Nah, salah satu budak yang paling terkenal yang masuk Islam yang diselamatkan oleh Abu Bakar yaitu Bilal bin Rabah ya, muazin pertama dalam Islam. Subhanallah. Nah, dia juga kan sama, dulunya budak, tapi Allah naikkan derajatnya, dia masuk Islam, lalu dia menjadi muazin pertama dan dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah ya. Nah, itulah gambaran bangsa Arab sebelum penyebaran Islam. Jadi tadi ada 7 ya. Nah, sekarang kita ingat kembali apa saja gambaran bangsa Arab sebelum penyebaran Islam. Tadi yang pertama perilakunya, yang pertama yaitu menyembah berhala. Yang kedua, mengundi nasib. Yang ketiga, mempercayai peramal atau ahli nujum. Yang keempat, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Yang kelima, perzinahan, penipuan dan riba. Yang keenam, mabuk-mabukan. Yang terakhir, yang ketujuh, perbudakan. Nah, itu adalah gambaran perilaku bangsa Arab sebelum penyebaran Islam. Nah, nanti ketika Islam itu sudah ada, ketika Rasulullah mulai mendakwahkan ajaran Islam, nah perilaku-perilaku yang tadi kita sebutkan itu nanti akan mulai hilang. Nah, akan diganti dengan perilaku-perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam dan perintah Allah. Nah, insya Allah untuk uh, penyebaran Islam di bangsa Arab itu nanti kita akan bahas di minggu besok. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan ya kepada kita untuk melanjutkan pembelajaran akidah Islam ini dan pembelajaran ilmu-ilmu Allah yang lain ya, supaya kita lebih luas wawasan dan pemahamannya. Amin ya robbal alamin. Khair, solih-solihah. Nah, untuk hari ini mungkin sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan di minggu depan. Syukran kathiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.